Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Doni. Kali ini kita akan membahas tentang keberagaman di Indonesia. Ayo, perhatikan gambar di bawah ini. Sudah? Nah, coba sebutkan pekerjaan mereka. Apa saja sih pekerjaan mereka? Wah, ternyata pekerjaan mereka itu beraneka ragam. Mengapa ya pekerjaan mereka beraneka ragam? Kok tidak sama ya pekerjaannya? Mereka beragam pekerjaan. Coba, pernahkah kalian memperhatikan keberagaman fisik yang pernah kalian temui? Mungkin teman sekelas ada yang mempunyai jenis rambut yang berbeda, ada warna kulit yang berbeda, dan juga ada tinggi badan yang berbeda. Ini ada bentuk-bentuk dari keberagaman fisik. Setiap orang mempunyai keberagaman fisik yang tidak sama dengan teman yang lain. Bahkan dengan saudara sendiri bisa berbeda, tidak sama. Begitu pula dengan keberagaman karakter. Seringkali kita menjumpai teman atau saudara atau tetangga yang punya sifat rajin. Ada juga yang senang menonton. Ada juga orang yang punya sifat suka membantu. Ada juga yang punya sifatnya galak. Ada juga yang punya sifatnya jujur. Setiap orang mempunyai karakter yang tidak sama dengan orang lain. Nah, itu yang kita sebut dengan keberagaman karakter. Masih banyak loh karakter yang lain. Pasti kalian bisa menyebutkan karakter-karakter yang lain. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, gambar di bawah ini mencerminkan tentang keberagaman agama. Ya, coba sebutkan agama apa aja yang ada di Indonesia yang sudah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Pasti kalian sudah tahu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itulah agama yang ada di Indonesia. Beragam sekali agama yang ada di Indonesia, ya, dan mereka sudah diakui semuanya oleh pemerintah Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia juga mempunyai keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan kemampuan setiap orang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, tidak sama anak-anakku sekalian, berbeda. Coba perhatikan tabel di sebelah kanan. Kenapa bisa berbeda? Karena masyarakat Indonesia mempunyai beragam profesi. Pendapatan masyarakat yang berbeda. Akibatnya apa? Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia juga berbeda. Kemampuan memenuhi kebutuhan juga berbeda. Maka akan timbullah keberagaman ekonomi. Nah, nanti akan berpengaruh kepada seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Keberagaman yang ada di Indonesia ternyata mempunyai manfaat. Apakah manfaatnya? Iya, betul sekali. Manfaatnya antara lain saling melengkapi, saling bertukar ide atau pendapat antara lain. Kemudian apa? Bisa memberikan saran dan juga dapat belajar hal baru. Mengapa sangat beragam? Mengapa hal itu bisa terjadi di Indonesia? Keberagaman yang luar biasa. Nah, ada penyebabnya ya, antara lain. Satu, karena faktor pendidikan. Faktor pendidikan di Indonesia itu sangat beragam. Kemudian ada keterampilan, sikap, kemudian ada latar belakang sejarah, dan letak geografis. Hal inilah yang menyebabkan
keberagaman yang terjadi di Indonesia. Pancasila di Indonesia sangat berperan penting ya, dalam menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Peran Pancasila dalam merawat keberagaman di Indonesia antara lain mengharmonikan. Semua keberagaman tersebut diharmonikan oleh Pancasila. Kemudian Pancasila menjadi kepribadian bagi setiap insan manusia Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar negara bagi bangsa Indonesia dan menjadi pedoman bangsa dalam bernegara. Oke, makanya Pancasila menjadi hal yang sangat penting di Indonesia. Anak-anakku semua, marilah kita menjaga nilai lebih keberagaman yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain dengan saling menghargai, saling membangun hubungan baik, dan dapat bekerja sama dengan kelompok yang berbeda. Insya Allah, kalau semua itu kita lakukan, maka Indonesia akan menjadi damai, tentram, dan makmur. Keberagaman di Indonesia menurut pandangan Islam. Dilihat dari berbagai aspek, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau plural. Pluralitas masyarakat majemuk merupakan rahmat Allah SWT dan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Silahkan subscribe YouTube Pegawan Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.